Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman generasi emas desa. Selamat sore dan selamat datang kembali bersama kami di program yang selalu menghadirkan kisah-kisah luar biasa dari desa-desa kita tercinta. Di episode ketiga hari ini kita akan berkenalan dengan seorang yang luar biasa. Bayangkan teman-teman, di usianya yang masih muda, dia sudah jadi guru olahraga, pelatih karate, dan ketua pramuka DKR di kecamatannya. Di usianya yang masih sangat muda ini, dan masih sempat bantu orang tuanya juga di sawah. Dia adalah bukti nyata bahwa disiplin dan tanggung jawab bisa mengubah seorang anak desa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namanya Ivan. Yuk kita temui dia di segmen pertama, Kilau Emas. Oke, Mas Ivan. Halo. Kalau kita lihat kesibukannya Mas Ivan ini sangat luar biasa ya. Ngajar, ngelatih karate, pramuka, bantu orang tua di sawah juga. Itu semua dilakukan di usia yang masih muda. Bisa cerita Mas, bagaimana awalnya? Awalnya saya hanya anak desa biasa yang suka olahraga. Lalu di kelas 6 SD saya mencoba untuk ikut bela diri karate. Nah, saya merasa karate itu bukan sekedar bela diri. Ada nilai, di dalamnya ada disiplin, ada hormat kepada guru, ada tanggung jawab. Menjaga diri sendiri dan orang lain. Nah, itu yang bikin saya terus melatih sampai sekarang. Dan akhirnya ingin mengajarkan kepada anak-anak desa di sekitar ini. Mas Ivan juga ikut kejuaraan karate tingkat provinsi ya. Bisa cerita Mas, pengalaman itu seperti apa? Iya, itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Persiapannya luar biasa panjang, latihannya setiap hari, tidak boleh absen. Waktu itu saya berpikir, kalau saya tidak disiplin hari ini, itu berarti saya mencuri start dari lawan. Nah, jadi disiplin bukan karena terpaksa, tapi karena saya paham tujuannya. Dan ketika akhirnya bisa tampil di level provinsi, itu bukan hanya kebanggaan saya sendiri, itu kebanggaan desa saya. Wah, luar biasa. Bagaimana Mas Ivan juga bisa aktif di pramuka sampai jadi ketua DKR Mas? Sebenarnya DKR itu apa sih Mas? Pramuka itu bagi saya sama pentingnya dengan karate. Kalau karate melatih fisik dan mental, pramuka melatih jiwa pengabdian. Di DKR juga, saya dan teman-teman membina adik-adik yang punya minat khusus, bisa di bidang kesehatan, pertanian, atau kebencanaan. Jadi, kami bukan sekedar berkumpul, kami belajar untuk siap siaga. Melayani masyarakat itu tanggung jawab yang saya pegang sungguh-sungguh. Dan di semua kesibukan itu Mas Ivan masih sempat membantu orang tua di sawah. Bagaimana Mas caranya membagi waktu sedemikian rupa? Jujur Mas ya, tidak mudah. Tapi saya selalu ingat satu hal, ridho Allah ada di ridho orang tua. Nah, sesibuk apapun, kalau orang tua butuh bantuan, saya harus ada. Sawah itu bukan hanya tempat bekerja. Di sana, saya selalu ingat dari mana saya berasal, itu yang membuat saya tidak sombong dan tetap rendah hati. Meskipun sudah pernah meraih prestasi. Pesan apa ini Mas yang ingin Mas Ivan sampaikan kepada teman-teman penonton kita, anak-anak, remaja desa yang mungkin merasa tidak percaya diri dengan kondisi mereka? Jangan pernah malu Mas jadi anak desa. Justru di desa kita ditempa oleh kehidupan yang nyata. Kalau kamu disiplin benar-benar setiap hari, bukan sesekali, dan kamu bertanggung jawab atas setiap peran yang dipercayakan kepadamu, maka desa ini bukan batas, desa ini adalah batu loncatan. Mulai dari yang kecil, mulai dari hari ini. Oke, terima kasih Mas Ivan. Kisah Mas ini sungguh menginspirasi kami semua. Teman-teman, kita ambil istirahat sejenak.
Setelah ini kita akan belajar satu hal seru langsung dari Mas Ivan di segmen Pojok Pintar. Jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Pojok Pintar. Mas Ivan sudah siap nih. Wah, sudah pakai pakaian karate. Mau belajar apa nih Mas kita? Kita hari ini belajar 3 hal dasar dalam karate yang sebenarnya bisa dipraktikkan siapa saja. Tidak perlu perlengkapan khusus, cukup niat dan ruang sedikit. Dan masing-masing teknik ini punya pelajaran hidup yang sangat bermakna. Oke, teknik pertama adalah kuda-kuda. Coba teman-teman ikuti buka kaki selebar bahu seperti ini. Nah, satu kaki melangkah ke depan, lutut ditekuk, badan tegak. Ini yang disebut Zenko Sudachi, kuda-kuda depan seperti ini. Filosofinya dalam hidup kita harus punya pondasi yang kuat. Kalau pondasimu lemah, kalau kamu mudah goyah oleh pengaruh buruk, tekanan teman atau rasa malas, kamu tidak bisa maju. Kuda-kuda yang kuat adalah lambang karakter yang teguh. Teknik kedua, pukulan dasar Oizuki Judan. Berikutnya pukulan dasar dari posisi kuda-kuda tadi, tangan mengepal siku dekat badan. Contohnya seperti ini. Nah, lalu dorong lurus ke depan dan ucapkan Gai dengan penuh keyakinan. Gai! Nah, seperti itu teman-teman ya. Gai itu bukan sekedar teriakan, itu adalah ekspresi dari niat yang bulat. Filosofinya, kalau kita melakukan sesuatu, lakukan dengan penuh keyakinan. Setengah hati tidak akan pernah menghasilkan yang terbaik. Oke teman-teman, kita sudah teknik ketiga yaitu penghormatan atau rei. Nah, teknik penghormatan bukan gerakan menyerang, tapi yang paling penting dalam karate, penghormatan rei seperti ini. Setiap latihan dimulai dan diakhiri dengan rei kepada sensei, kepada lawan, bahkan kepada tempat latihan. Ini yang paling sering saya tekankan kepada murid-murid saya. Karate mengajarkan bahwa kekuatan fisik harus selalu diiringi kerendahan hati. Semakin kuat kamu, semakin kamu harus menghormati orang lain. Itu yang bisa membedakan karateka sejati dengan orang yang sekedar bisa memukul. Wah, keren ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar 3 hal ya. Ya. Yang pertama tadi kuda-kuda berarti fondasi yang kuat, pukulan yang berarti bertindak dengan keyakinan, dan penghormatan yang berarti kekuatan yang harus disertai kerendahan hati. Ya, persis nilai-nilai yang Mas Ivan tunjukkan dalam hidupnya sehari-hari. Tepat sekali, karate dan kehidupan itu sama. Kalau kamu menjalani keduanya dengan disiplin dan penuh hormat, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Mas Ivan. Teman-teman di rumah, coba ya praktikan 3 teknik tadi ya. Oke, teman-teman, kita sampai di segmen favorit semua orang, tantangan emas. Wah. Sebelum kita umumkan tantangan baru, kita lihat dulu kiriman dari tantangan emas minggu lalu ya. Minggu lalu kita minta teman-teman foto atau video bersama orang tua saat bekerja di ladang atau rumah. Keren-keren banget ya semuanya. Sekarang kita umumkan tantangan emas minggu ini. Mas Ivan, boleh sekalian Mas yang umumkan? Boleh Mas Dino. Jadi teman-teman,
Tantangan minggu ini adalah pilih satu kebiasaan disiplin yang mau kamu lakukan setiap hari selama seminggu ke depan. Bisa itu bangun pagi lebih awal, olahraga 10 menit, belajar 30 menit tanpa distraksi, atau membantu orang tua. Apapun itu, lakukan selama 7 hari berturut-turut, foto atau video setiap harinya. Lalu kirimkan ke kami. Karya terbaik akan ditampilkan di episode berikutnya. Kirim ke akun media sosial kami di Generasi Emas Desa dengan hashtag tantangan emas dan gerak disiplin. Jangan lupa tulis nama dan asal desamu ya. Teman-teman, Generasi Emas Desa, kita sudah melewati satu episode yang luar biasa hari ini. Kita belajar dari sosok yang membuktikan bahwa disiplin bukan beban. Disiplin adalah kunci. Dan ingat, kalian semuanya punya potensi. Desa kalian adalah kekuatan, bukan keterbatasan. Jadilah generasi yang memberi manfaat, mulai dari lingkungan paling dekat kalian. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sudut desa Indonesia. Jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap disiplin, dan terus jadi generasi emas desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.